Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Asia Pasifik untuk penyandang disabilitas atau High Level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities yang resmi dimulai pada 19 Oktober hingga 21 Oktober 2022. Program tersebut dilaksanakan di bawah naungan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau UNISCEP. Indonesia dipilih menjadi tuan rumah dalam pertemuan kali ini dikarenakan pemerintah Indonesia dinilai sangat concern dalam memberikan pelayanan maupun perlindungan bagi kaum disabilitas. Hal itu disampaikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara tersebut. Dirinya menuturkan pemerintah sudah membuat langkah yang serius, termasuk dengan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas yang memiliki talenta tinggi. Muhadjir mengatakan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang cukup dalam memberikan pelayanan bagi kaum disabilitas. Saya kira pertemuan yang cukup besar yang dipimpin oleh Ibu Profesor Armida dan Bu Mensos menjadi hostnya yang menjadi tuan rumah. Mungkin ini adalah pertemuan terbesar setelah kita menuju pos pandemik, Bu ya. Pandemik. Jadi ini suatu kehormatan untuk Indonesia dan tentu saja kenapa ini ditempatkan di sini, salah satu pertimbangannya kita memiliki concern yang sangat kuat di dalam memberikan pelayanan, memberikan perlindungan, memfasilitasi saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Dan pemerintah sudah membuat langkah-langkah yang cukup serius dalam penanganan itu, termasuk memberikan ruangan yang cukup bagi mereka yang memiliki talenta tinggi dari para penyandang disabilitas ini. Karena kita tahu bahwa kemarin kita baru saja menyelenggarakan PON, Pekan Olahraga khusus untuk disabilitas yang diselenggarakan di Jayapura, kemudian dilanjutkan dengan ASEAN Paralimpik yang diadakan di Solo untuk tingkat ASEAN dan semua berjalan dengan baik dan kita memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan pelayanan terhadap saudara-saudara kita, terhadap mereka yang mengalami disabilitas itu. Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik, Armida Salsila, mengungkapkan dalam pertemuan tersebut akan meninjau ulang in-session strategi 10 tahun ke belakang. Armida menuturkan aksesibilitas dan upaya rehabilitasi serta upaya pendampingan kepada penyandang disabilitas dinilai sudah banyak kemajuan. Jadi pertemuan ini intinya tujuannya tiga. Tujuan pertama adalah melakukan review, melakukan assessment terhadap progres implementasi strategi IPJON setelah 10 tahun. Di mana intinya banyak kemajuan, banyak progres, termasuk dalam hal legislasi, peraturan-peraturan perundangan yang sudah diterjemahkan kepada peraturan nasional. Kedua, terkait aksesibilitas, ya termasuk aksesibilitas fisik, transportasi. Ketiga, termasuk upaya-upaya rehabilitasi, pendampingan. Sudah cukup banyak kemajuan, tetapi PR-nya juga masih banyak. Di sisi lain, Menteri Sosial Tri Risma hari ini turut menjelaskan bahwa pertemuan yang digelar di Indonesia ini diikuti sebanyak 648 peserta, baik hadir secara fisik maupun secara online. Pemerintah Indonesia nantinya akan menampilkan apa saja upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengatakan salah satu masalah yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut yaitu bagaimana penyandang disabilitas dapat bekerja dengan solusi alternatif yakni sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Kemudian kita menyelenggarakan saat ini menjadi tuan rumah. Pesertanya kurang lebih 648 itu online maupun offline. Kemudian Jumat kita akan tunjukkan apa-apa yang sudah kita kerjakan. Apa-apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun ini untuk membantu para saudara-saudara kita meringankan beban mereka yang disabilitas. Nah, tadi disampaikan salah satunya masalah adalah bagaimana mereka bisa bekerja. Nah,
Karena itu saya mencoba membuat solusi alternatif adalah dengan mereka menjadi entrepreneur. Jadi ini yang sekarang kita genjot terus, karena kalau dengan entrepreneur maka mereka tidak perlu lagi tergantung kepada seseorang. Dan dari progres ini beberapa tahun ini ternyata hasilnya cukup bagus. Jadi bahkan mereka yang itu ada beberapa yang sekarang sudah jadi jutawan, tabungan mereka puluhan juta. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Depananda melaporkan untuk Sinpo TV.